Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurzaini Nafisah, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 10 NDH 29. Kali ini saya akan menjelaskan resu modul 3 agenda 1 tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara terdiri dari 5. Yang pertama adalah baris berbaris, kedua keprotokolan, ketiga kewaspadaan diri, keempat membangun diri, dan yang terakhir kelima adalah cara kamalam dan api semangat bela negara. Selanjutnya akan dijelaskan per poin. Yuk kita lanjut. Pertama tentang baris berbaris. Peraturan baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik yang bertujuan untuk mewujudkan disiplin membentuk sikap serta membina kebersamaan. Peraturan baris berbaris mewujudkan disiplin yang prima agar dapat menunjang pelayanan yang prima pula. Juga dapat membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan dan kesetiakawanan, dan lain sebagainya. Baris berbaris meliputi tentang gerakan dasar seperti sikap sempurna, istirahat di tempat, jalan di tempat, langkah biasa, serta langkah tegap dan perubahan arah. Selanjutnya adalah keprotokolan. Keprotokolan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi 1. Tata tempat, 2. Tata upacara, yang ketiga adalah tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Pengaturan tata tempat keprotokolan. Untuk pengaturan tata tempat, contoh yang pertama di sini ada untuk posisi berdiri. Yang pertama, bila berjabat tangan, maka pimpinan itu akan menyelami pimpinan yang ke-1 terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk staf atau masyarakat akan berdiri pada barisan kedua di belakang pimpinan atau orang yang dianggap memiliki jabatan lebih tinggi. Kemudian, apabila tidak berjabat tangan, maka pimpinan nomor 1 itu akan berada di posisi tengah. Nah, contoh yang kedua yaitu gambar untuk pengaturan tata tempat posisi duduk, di mana apabila posisi dalam rapat atau meja letter U, maka pimpinan rapat berada di bagian depan posisi paling tengah. Kemudian apabila meja bulat, nah posisi nomor 1 itu juga sebagai pimpinan, maka posisi dia ada di bagian tengah dari meja bulat. Untuk posisi tata tempat, posisi duduk, pertemuan tatap muka. Untuk posisi di sini contohnya adalah posisi jika bagian depan ada 4 orang, maka susunan pimpinan ada di nomor 1, yaitu di sebelah kanan, kemudian menghadap audiens, di mana audiens yang memiliki jabatan tinggi pimpinan, maka dia ada di bagian dalam sebelah kanan dan sebelah kiri. Kesiapsiagaan bela negara selanjutnya adalah kewaspadaan diri. Kewaspadaan diri ini merupakan kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer
dan pertahanan nirmiliter secara optimal sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Yang keempat yaitu membangun tim. Membangun tim dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kelompok menggunakan games atau permainan berkelompok. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergisme dan solidaritas dalam tim tersebut. Selanjutnya adalah prinsip dasar membangun tim. Ada komunikasi terbuka, saling percaya, dan pembagian peran, serta mengatasi konflik secara konstruktif. Aktivitas melalui latihan games kolaboratif, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah bersama. Yang terakhir adalah Caraka Malam dan Api Siap Bela Negara. Kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, keberanian, dan semangat bela negara pada peserta terutama CPNS. Kegiatan ini biasanya melibatkan berbagai tantangan fisik dan mental, serta diakhiri dengan penyalaan api unggun dan pembacaan ikrar, serta puisi sebagai bentuk semangat cinta tanah air. Api semangat bela negara adalah simbol kebersamaan, semangat cinta tanah air, dan persatuan yang dinyalakan pada akhir kegiatan Caraka Malam. Demikianlah resume dari modul 3 agenda 1 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.